Provinsi Flores karena menurut kami itu akan memudahkan pemerintah dalam mengelola daerahnya sehingga masyarakat juga lebih diperhatikan dengan baik dan dapat hidup dengan lebih sejahtera. Dampak positif: 1. Pembangunan infrastruktur lebih merata. Yang kedua, daerah yang terpencil di Flores dapat diperhatikan dengan baik. Yang ketiga, pendidikan lebih diperhatikan agar masyarakat Flores tidak lari jauh keluar pulau. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Itu saja hasil dari diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami silakan. Kamu dulu. Kamu presentasi dulu. Kamu presentasi dulu. Iya, kalian bertanya. Enggak, presentasi dulu. Langsung presentasi dulu. Kamu punya. Ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok kontra ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk arti populer tempat. Alasan kelompok kami tidak setuju dalam pembentukan provinsi baru karena wilayah Provinsi NTT sudah menunjukkan progres pembangunan ekonomi daerah yang sudah berkembang dan kebijakan-kebijakan lainnya sudah sangat berkembang. Jadi wilayah NTT tidak baik dimekarkan atau dibagi. Yang kedua, menurut kami juga pemekaran provinsi ini hanya akan menyebabkan konflik karena pemerintah kurang terlibat dalam hal ini. Sekian dari Silakan. Siapa yang duluan bertanya? Bagi saya proyek pembangunan provinsi baru ini kurang jelas, Pak. Kurang adanya persetujuan dari DPRD Komisi 9 NTT dan Gubernur NTT, Pak. Progres ini sudah pembentukan provinsi ini sudah dari jauh hari sudah, Pak. Memang hanya sebuah gimmick seperti itu, Pak. Tidak akan terjadi. Pertanyaannya, apakah ada keseriusan dalam membangun provinsi baru ini? Adakah bukti keseriusannya? bukti keseriusan dalam pembentukan provinsi baru. Iya. Menurut kami itu masih butuh waktu karena kan pemerintah juga butuh pendapat para warga dalam pembentukan provinsi baru agar tidak terjadinya konflik atau kontra. Apakah Anda sudah puas? Menurut kami, perencanaan pembangunan provinsi itu masih direncanakan karena pemerintah mungkin masih membutuhkan pendapat dari warga agar tidak terjadi konflik atau kontra. Apakah kalian yakin akan adanya progres pembangunan seperti wilayah di Labuan Bajo ini? Saya yakin pasti ada. Saya yakin pasti ada karena kan semakin kecil wilayah pemerintahan, maka semakin gampang untuk diperhatikan. Iya, semakin mudah pemerintah memperhatikan rakyatnya dengan lebih terperinci. Bagaimana dengan ketidaksetujuan Gubernur NTT? Bagaimana pendapat kalian dengan ketidaksetujuan Gubernur NTT? Menurut kami, kalau misalnya gubernur tidak setuju, kan yang mengatur pemerintah Indonesia ini adalah presiden, bukan gubernur. Dan nanti kan itu tergantung suara rakyat. Kalau rakyat mau ya sudah. Gubernur kan tinggal suara rakyat yang menentukan juga. Sehingga pendapat rakyat. Kalian bertanya kepada Tunggu.
Bisa baca ulang. Sudah ada yang berapa tadi? Bisa baca ulang enggak? Yang sudah datang. Nah, Ini Kak, alasan kelompok kami dalam pembentukan provinsi baru karena itu alasannya wilayah provinsi NTT sudah menunjukkan progres pembangunan ekonomi daerah yang sudah berkembang dan kebijakan lainnya sudah sangat berkembang. Dan menurut kami juga pemekaran provinsi ini hanya akan menyebabkan konflik karena pemerintah kurang terlibat dalam hal ini. Lanjutan lagi tadi nggak bertanya apa tidak? Mengapa pemerintah kurang terlibat dalam hal Pertanyaan ini tidak pakai. mengapa pemerintah kurang terlibat dalam pembentukan provinsi Flores? Banyak urusan pemerintah. Jadi Kalau banyak urusan berarti kan ada, kalau banyak urusan berarti ada bukan siapa? Bukan. Tunggu dulu. Saya kan. Saya ingin membantah. Kalau memang pemerintah kurang terlibat, maka siapa yang duluan menetapkan bahwa provinsi Flores akan dibentuk? Apakah warga? itu kan hanya ya, argumen. itu ada argumen dari ragam. Tidak, ini bukan argumen dari warga. Ini warga sudah datang. Ya kalau memang ada ini persetujuan dari pemerintah, mereka harus mereka kan ini maksudnya banyak kesibukan, jadi mereka lebih mengurus kesibukan yang utama. Jadi kok Maka dari itu peluang besar dalam pembentukan provinsi Flores agar tidak tergantung pada pemerintah di daerah pusat. Dan Bukan pesan menteri kerja. Jadi menurut saya pemerintah akan lebih serius dalam menanggapi pembentukan provinsi Flores ini jika memang sudah banyak suara yang terkumpul dan mendukung provinsi Flores akan dibentuk. tapi kan masih banyak juga masyarakat yang tidak mendukung ini. Ya itu tergantung mereka. Dan kan sekarang kan kita berperang tentang pro dan kontra. Menurut kami itu berdampak positif dan menurut ada yang berdampak negatif. Namun tadi Anda berpendapat bahwa pemerintah kurang berpartisipasi. Tapi menurut kami itu berkurang berpartisipasi itu tidak akan mengganggu dalam pembentukan provinsi Flores. Karena itu kan pemerintah kurang terlibat ya kok sangat mengganggu dan pendapat kita yang Pada akhirnya pemerintah akan terlibat karena kan banyaknya pro dan kontra antara masyarakat. Pasti pemerintah akan turun. Entah itu menentukan provinsi Flores ataupun tidak, pasti pemerintah akan turun. Tidak mungkin tidak. Apa yang membuatnya? saya tak bukan kan tadi saya bertanya dan nanti jawab dulu. Jadi kami Jadi begini. Tadi kelompok Anda berpendapat bahwa pemerintah kurang terlibat dalam pembentukan ini. Tapi menurut kelompok kami, pemerintah akan terlibat jika memang banyak masyarakat yang mendukung. Namun banyak juga masyarakat yang tidak mendukung. Menurut saya pemerintah tidak akan terlibat karena ini usulan ini sudah dari dulu, mungkin 10 tahun yang lalu. Ya dari 2002 bahkan Pak. Dari 2002 ini sudah. iya tidak pada tahun 2020 dan 2023 itu sudah lebih jelas bahwa provinsi Flores akan Siapa yang mengusulkan di DPR? Siapa? Belum ada tanggal. warga nanti kan kedepannya kan warga yang akan mengusulkan. Siapa orang sih yang memasukkan ke DPR? Ya, memasukkan ke DPR itu kepala DPR bisa.